Halo sobat guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Gratis nggak pakai biaya, oke? Selamat menonton. Halo sobat guys, di video saya yang sebelumnya kalian pasti sudah ada yang menonton ya untuk unboxing Ricochet T120 40 seri BJ ini. Nah, kali ini saya akan coba mereview untuk sobat goes yang masih penasaran dengan Ricochet T120 yang 40 tahun 2020 ini. Sepertinya ada perubahan spek ya, terutama di bagian fork dan rear shock. Tapi sebelum lanjut videonya, saya ingetin lagi nih untuk klik tombol subscribe-nya agar sobat goes dapat updatean video dari saya. Oke. Perubahan yang pertama adalah di bagian warna dan dekal. Untuk Ricochet T120 40 BJ ini warnanya satin neon yellow atau kuning stabilo dengan kombinasi dekalnya hitam. Di bagian dome tube-nya terlihat seperti motif batik. Saya nggak tahu apa artinya untuk motif ini. Tapi buat saya pribadi ini sangat keren banget ya, warnanya kuning stabilo. Buat kalian yang suka warna cerah dan nyeleneh, ini sih cocok banget, keren. Jadi kelihatan banget kalau di jalan. Perubahan selanjutnya di bagian triangle belakang, terutama untuk bentuk rear end-nya sama persis dengan Ricochet T120 yang 30. Ini bisa dirubah menjadi versi Boost TA. Dengan catatan kalian harus beli atau upgrade beberapa part pendukung. Lumayan juga sih untuk merubah FreeHub GR menjadi versi Boost TA. Selanjutnya untuk bahan frame masih menggunakan alloy 6061 hydrofoam. Untuk Ricochet T120 ini masih masuk kategori sepeda XC Trail ya. Nah, di bagian head tube-nya nggak ada perubahan, masih menggunakan taper 44 x 56 mm. Dan untuk kabelnya sudah masuk ke dalam frame atau internal kabel routing. Untuk teknologi linkage-nya masih tetap menggunakan multi-link main pivot suspensi system. Nah, sering ada pertanyaan mengenai maksimal upgrade fork untuk Ricochet T120 ini ya. Pakai travel berapa yang aman untuk Ricochet T120 ini? Sebetulnya dari trailnya sendiri nggak direkomendasikan untuk naikin travel fork depan karena pasti merubah sudut geometri frame itu sendiri. Efek terburuk naikin travel fork itu biasanya terjadi crack atau patah di framenya itu sendiri. Tapi ada juga yang sudah naikin masih aman-aman aja. Mungkin sah-sah aja sih kalau kalian mau naikin travel fork. Cuman biasanya pabrikan nggak bertanggung jawab kalau naikin travel terlalu ekstrim. Misalnya awalnya 120 dinaikkan menjadi 160 atau 170 mm. Sudah nggak wajar, biasanya garansi framenya nggak berlaku. Kalau mau aman, saya sih nggak menyarankan. Tapi dari teman-teman yang sudah pakai, mungkin naikin menjadi 140 mili, mungkin masih aman, nggak terlalu ekstrim. Tapi saya nggak menyarankan ya, itu sih kalau kalian mau coba. Selanjutnya untuk frame Ricochet T120 ini ready internal dropper seat post. Itu artinya kalau kalian mau upgrade dropper seat post yang kabel dalam, ini sudah disediakan untuk jalur kabelnya. Ya, kalau dropper seat post ini sangat penting banget buat kalian yang suka main AM enduroan. Kalau cuman action aja sih mungkin nggak terlalu penting banget ya. Nah, untuk perubahan selanjutnya di bagian rear shock, untuk Ricochet T120 40 BJ ini menggunakan rear shock Exafoam 588.
dengan panjang E2E-nya 190 mm. Untuk yang seri 2019 pakainya rear shock DNM ya. Nah, untuk fiturnya ini sudah ada fitur air suspensi dan sudah dilengkapi dengan lock dan rebound. Sekedar info penting ya, untuk rear shock Hexafoam 588 ini locknya muter 360 derajat, jadi nggak ada mentoknya seperti rear shock merek lain. Walaupun locknya nggak bisa mentok, tapi kalau kalian putar itu harusnya ada bedanya. Ketika diputar searah jarum jam, itu posisinya open. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, itu harusnya keras atau lock. Ataupun diputar sebaliknya, saya lupa kemana arah lock dan open. Cuman seperti itu ya untuk jenis rear shock Hexafoam 588 ini. Locknya muter 360 derajat. Perubahan selanjutnya adalah di bagian fork depan. Untuk Rico T12040BJ ini sudah pakai fork angin dengan mereknya X-Hybrid HLO34. Untuk fork ini tergolong merek baru ya. Mungkin untuk pabrikan sepeda yang lain sepertinya belum ada yang pakai fork ini. Untuk fiturnya sendiri sudah dilengkapi speed lock. Cuman minusnya fork ini nggak ada reboundnya. Nah, untuk travelnya ini sudah pakai travel 120 mili dan diameter stanchionnya 34 mm. Cukup besar ya untuk as stanchion fork sepeda XC. Untuk kekuatannya saya nggak bisa kira-kira, cuman lumayan empuk juga sih untuk fork ini. Ngakalinya kalau pengen nggak terlalu mental-mental, karena fork ini nggak ada reboundnya ya, tekanan anginnya di setting yang soft. Kalau terlalu keras pastinya mental-mental karena nggak ada rebound. Ngakalinya anginnya kalau ngisi itu jangan terlalu keras juga. Selanjutnya untuk bagian handlebarnya masih menggunakan handlebar trail alloy dengan lebarnya 750 mili. Seperti yang saya sudah infokan, untuk trail seri BC ini sepertinya semua pakai flat bar ya. Dan untuk stemnya juga masih pakai stem trail dengan panjangnya sekitar 60 mili. Untuk diameter klem tengahnya 31,8 mm. Untuk stand dan stem semua berbahan alloy ya. Lanjut untuk bagian shifternya menggunakan Shimano Alivio 2x9 speed. Untuk shifter ini serinya M4000 yang modelnya rapid fire. Kombinasi depan 2 dan belakangnya 9 speed atau 18 speed. Kemudian di bagian brake setnya atau remnya menggunakan Shimano MT200. Ini setara dengan Shimano Altus yang sudah hidrolik. Cukup lumayan oke untuk sekelas sepeda cross country. Lanjut ke bagian cranksetnya, ini menggunakan crank Pro Wheel Vortex dual chainring dengan panjang armnya 170 mili. Untuk ukuran chainringnya yang paling besarnya 36 dan yang paling kecil 22T. Ini sudah menggunakan BB Hollow Boost. Lanjut untuk bagian FD-nya menggunakan FD Shimano Alivio Direct yang set swing. Untuk serinya ini M4000 juga sama dengan yang shifternya. Untuk bagian RD-nya Ricochet T12040 ini menggunakan Shimano Alivio M4000 9 speed, modelnya yang shadow. Sedangkan untuk sprocketnya menggunakan Shimano HG200, ini juga setara dengan Shimano Altus dengan ukuran koknya yang paling kecil itu 11 dan 36T di yang paling besar. Sekedar info ya, untuk RD Alivio ini jangan dipaksa untuk sprocket 9 speed yang 11 46T. Saya sudah pernah coba dan hasilnya sangat mengecewakan. Perpindahannya jadi nggak maksimal. Saya lebih rekomendasi pakai sprocketnya yang 9 speed. Ukuran koknya 1140 sampai 42T saja. Dan untuk chain atau rantainya ini menggunakan YBN 9 speed. Lanjut ke bagian wheelset. Untuk rimsnya menggunakan rims trail alloy 32 hole. Ini sudah double wall dan menggunakan
Presta valve atau pentil kecil. Velg ini cukup lumayan ringan dan pastinya kuat. Untuk spooknya atau jari-jarinya ini berbahan stainless steel, dijamin kuat juga. Dan di bagian ban luarnya Ricochet T12040BJ ini menggunakan WTB Trail Boss dengan ukurannya 27,5 dengan lebarnya 225. Cukup lumayan lebar untuk WTB Trail Boss ini, dan kembangannya juga cukup lumayan kasar ya. Saran lagi nih untuk sobat goes yang ingin upgrade ban luar, saya saranin pakai lebarnya 235 atau 230 aja. Saya pernah coba pasang Maxxis High Roller 240 masuk, cuman space-nya tinggal sedikit banget. Biar aman, saya saranin pakai 2.35 aja. Lanjut, untuk bagian hub rehab-nya Rico T14040BJ ini menggunakan hub no label dengan lubang jari-jarinya 32 hole. Untuk lebar yang hub depannya 100 mili dan modelnya masih QR standar. Sedangkan untuk rehab belakang menggunakan no label juga dengan jumlah hole-nya 32. Nah, untuk lebarnya ini 148 mili, model S-nya masih QR. Sama dengan Ricochet T140 yang 30, frame-nya ini ready untuk boost TA. Dengan catatan yaitu harus ganti beberapa part pendukung seperti rear end, as TA, dan tentunya free hub yang versi boost TA juga. Kalau sobat goes yang ingin upgrade jadi boost TA, di WoW ada jual untuk rear end yang TA dan juga Astro Excel-nya. Nah, untuk belinya kalian bisa cek link deskripsi, nanti saya cantumin untuk link pembelian rear end yang TA dan asnya juga. Lanjut di bagian seat post dan saddle. Di bagian seat postnya masih menggunakan seat post steel alloy dengan diameternya 30,9. Kerennya frame Ricochet T120 ini, framenya ready internal dropper seat post. Jadi sobat goes bisa upgrade seat postnya yang model kabel dalam, nggak perlu repot-repot untuk melubangin frame untuk jalur kabelnya. Sedangkan untuk bagian saddle-nya ini ada perubahan ya. Untuk Ricochet T12040BJ ini menggunakan saddle Velo. Ini yang saya lihat di marketplace itu mungkin serinya yang Velo 3389. Bentuknya sih kece banget dan empuk. Untuk yang terakhir ini sudah nggak pakai saddle trail lagi ya. Cuman nggak tahu ya, biasanya memang ada perubahan untuk saddle ataupun yang lainnya, seperti handlebar, ban luar, ataupun semacam stem atau pedal yang lain lah, tanpa pemberitahuan. Kayaknya mungkin stok barang yang sama sudah habis di sana, jadi diganti pakai merek yang lain dengan fitur dan speknya kurang lebih sama. Nah, oke sobat goes, itu dia untuk spek Ricochet T12040 yang seri BJ. Untuk Ricochet T140 yang 2019 foreknya masih coil. Sedangkan untuk Ricochet T120 yang 40 BJ ini sudah pakai forek angin. Untuk perubahan yang lain tentunya di bagian rear end. Untuk frame Ricochet T12040 BJ ini sudah pakai teknologi boost QR. Nah, untuk harganya Ricochet T12040BJ ini dibanderol dengan harga Rp8.470.000. Ada sedikit kenaikan sih dari yang 2019, cuman nggak terlalu banyak untuk kenaikan harganya. Sangat worth it lah untuk harga Ricochet 40BJ ini. Foreknya sudah angin dan framenya sudah boost. Tinggal gas aja, ini palingan tinggal upgrade dropper seat post, ya sudah oke banget. Untuk pembelian silahkan cek link deskripsi, nanti akan saya cantumin di kolom deskripsi ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, dan saya ingetin lagi ya untuk klik tombol subscribe-nya. Semoga dengan mengklik tombol subscribe sobat guys bisa kebeli sepeda trail Ricochet ini. Sekian dari saya, salam dua pedal dan jos gandos. Wassalamualaikum.